Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk seluruh sahabat channel KG Heri. Kali ini channel KG Heri akan membahas tentang program sukses CPNS atau PPK untuk 2021. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu sahabat channel KG Heri agar bisa sukses menjadi CPNS atau PPK untuk tahun 2021. Nah, untuk program kita kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi tes CPNS dan PPK 2021. Mengapa kisi-kisi? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Selanjutnya dari program ini, kita akan juga membahas tentang contoh soal dan juga materi-materi yang harus kita pelajari. Silahkan kita persiapkan diri, silahkan kita melakukan yang terbaik, karena untuk bisa menjadi CPNS atau PPK kita harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke, kenapa sih kita harus membahas kisi-kisi? Karena kita harus belajar dengan lebih efektif dan efisien. Ada beberapa ungkapan yang sering keluar yang kita biasa dengar atau mungkin kita sering juga mengalaminya. Misalnya, ini mau belajar apa dan mulai dari mana ya? Ini sebuah pertanyaan yang harusnya kita tidak perlu pertanyakan lagi, karena sesungguhnya dari kisi-kisi kita sudah bisa mengetahui apa yang harus kita pelajari dan kita bisa mengatur mulai dari mana dan yang mana yang sudah kita pelajari. Kita bisa lihat dari kisi-kisi itu. Oke. Kemudian kok yang saya pelajari tidak ada yang keluar? Ini kadang ada orang yang ikut tes CPNS itu sudah belajar dengan maksimal, tapi ternyata pada saat tes tidak ada yang dia pelajari itu keluar sebagai soal. Nah, tentu ini membuang waktu, membuang energi kita untuk belajar, tapi tidak sesuai dari tes CPNS. Ungkapan yang selanjutnya, bagaimana ya cara belajar efektif dan efisien? Nah, ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang benar Anda menonton video ini, karena kita akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien melalui kisi-kisi yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, sumber kisi-kisi yang ada tentu berasal dari Kementerian PAN-RB ya. Jadi setiap tahunnya Kementerian PAN-RB ini akan menyampaikan kisi-kisi dari tes CPNS atau PPK yang akan dilaksanakan. Ya, pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB RI nomor 36 tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB yaitu nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, bagaimana bentuk kisi-kisi CPNS? Perlu kita pahami tentu bahwa dalam pelaksanaan tes CPNS atau PPK itu dilakukan dengan dua tahap, yaitu SKD dan SKB. Nah, untuk SKB ini adalah seleksi awal yang menentukan kita bisa lolos ke SKB, sehingga tes awal ini tentu kita harus mencapai hasil yang terbaik. Nah, oleh karena itu dalam program ini kita bahas tentang SKD dulu. Nah, bagaimana kisi-kisi tes SKD ini? Untuk tes SKD terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tes wawancara kebangsaan atau TWK, yang kedua adalah tes intelijensi umum atau TIU, yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, bagaimana, apa sih yang harus kita pelajari dari ketiga bagian ini? Nah, itu kita bisa lihat dari kisi-kisi yang ada. Nah, kisi-kisi yang ada ini kita bisa bandingkan dulu dari tahun 2018 dengan tahun 2019. Untuk tahun 2018, untuk TWK-nya itu meliputi yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, kemudian ada bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkaitan tentang sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
Kemudian kita bandingkan dengan yang ada pada tahun 2019. Untuk tahun 2019, yang pertama adalah nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua adalah integritas dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bahasa Indonesia dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, coba kita perhatikan dari kedua kisi-kisi ini pada tahun yang berbeda, yaitu secara keseluruhan sama, ya. Selanjutnya untuk kisi-kisi TIU. Nah, kita ke 2019 dulu. Nah, untuk TIU ini ada kemampuan verbal yang meliputi analogi, kemudian silogisme, dan analitis. Nah, mendengar FR dari teman-teman yang telah mengikuti tes pada tahun 2019 atau tahun 2020 itu menyampaikan bahwa soal-soalnya sesuai dengan yang ada di kisi-kisi. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan numerik. Yang pertama berhitung, yang kedua ada deret angka, yang ketiga perbandingan kuantitatif, yang keempat soal cerita. Nah, ini adalah kisi-kisinya yang tentu kita perlu untuk kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan kisi-kisi ini, kemudian mempelajari materinya, kemudian mencari contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Nah, tentu ini akan sangat membantu, termasuk dari teman-teman yang sudah mengikuti tes pada tahun 2019 dan akhirnya lulus, itu belajarnya sesuai dengan yang ada pada kisi-kisi. Oke. Selanjutnya untuk TIU, yaitu kemampuan figural. Yang pertama adalah analogi, yang kedua adalah ketidaksamaan, yang ketiga ada serial. Nah, ini juga ternyata pada tahun 2019 ada kemampuan figural yang muncul, sehingga kita perlu lebih mendalami lagi tentang kemampuan figural ini. Kita harus perlu banyak latihan drill sehingga lebih meningkatkan ketajaman analisis dari diri kita untuk menjawab soal-soal tentang figural ini. Nah, kemudian kita beralih ke TIU pada tahun 2018, yaitu kemampuan verbal, dan kemudian ada kemampuan numerik, kemudian ada kemampuan figural juga, dan yang keempat ada kemampuan berpikir logis, yang kelima ada kemampuan berpikir analitis. Untuk di 2018 ini, secara keseluruhan kemampuan yang ada itu muncul juga di 2019, hanya saja ini belum terlalu terperinci dengan baik seperti pada tahun 2019, sehingga tentu kita perlu lebih melihat saja yang ada di 2019, tapi kita perlu melihat lagi bagaimana prediksi dari kisi-kisi pada tahun 2021. Nah, sekarang ke TKP. Untuk TKP teman-teman, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan juga sebagai dasar bahwa untuk kepribadian kita harus mencapai pada poin-poin ini, sehingga kita dapat membentuk sebuah kepribadian yang diharapkan untuk bisa menjadi seorang CPNS atau pegawai PPK bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk 2019 kita bisa lihat juga poin-poinnya. Ini ternyata lebih dipersempit lagi, tapi sebenarnya secara muatan itu bisa dikatakan lebih tajam lagi. Kenapa? Karena di sini lebih dijelaskan lagi apa dari tujuan dari poin-poin dari kisi-kisi TKP ini. Oke, untuk kesimpulan kita pada pembahasan kisi-kisi ini adalah yang pertama, kisi-kisi setiap tahun tidak banyak berubah, sehingga kita untuk memulai langkah lebih awal untuk memulai persiapan yang lebih cepat dari siapapun, mari kita menjadikan kisi-kisi tahun 2018 dan 2019 sebagai bahan atau dasar untuk kita belajar sebagai bekal dalam pelaksanaan tes seleksi CPNS 2021. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, terima kasih sudah menonton, selamat belajar,
Semoga bermanfaat dan berkah. Semoga juga teman-teman tidak lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan memberikan like, komentar yang positif, dan tentu subscribe untuk channel ini agar kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman sahabat channel KGHD bisa sukses di CPNS atau PPK pada tahun 2021. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk belajar dengan maksimal. Kerahkan semua kekuatan, kesempatan, fokus kita untuk belajar agar kita bisa sukses dan bisa mencapai cita-cita kita. Jangan lupa bahwa belajar tidak cukup. Ilmu itu hadir seperti sebuah cahaya. Cahaya itu harus tetap dijaga dengan tidak menghadirkan kegelapan-kegelapan dalam diri kita. Tetap semangat, jaga diri, jaga fokus kita. Untuk belajar yang efektif dan efisien, yang pertama adalah teman-teman harus bisa fokus untuk belajar. Siapkan atau berikan waktu terbaik untuk kita belajar dengan baik. Sepakati waktu dengan diri kita. Kapan kita bisa belajar dengan baik, maka gunakan waktu itu untuk belajar dengan maksimal. Kemudian selanjutnya, ini adalah sebuah persaingan yang sangat ketat. Tentu kita butuh posisi yang terbaik dari yang ada, sehingga kita perlu usaha yang lebih maksimal. Usahakan bahwa selalu kita pikirkan agar usaha yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik dari diri kita, yang lebih baik dari usaha-usaha yang orang lain lakukan. Nah, saya tidak meyakinkan bahwa orang yang paling cerdas atau orang yang paling pintar lah yang akan berhasil. Tapi kita harus yakin bahwa siapa yang berusaha lebih baik, siapa yang berbuat yang lebih baik, maka itulah yang akan berhasil. Nah, tentu teman-teman bisa mewujudkan itu. Silahkan dilakukan yang terbaik, silahkan belajar dengan baik. Mulailah belajar melalui kisi dan juga contoh soal ya. Saya juga akan berbagi tentang soal-soal dan kemudian membahasnya. Semoga itu yang akan menjadi bahan dari sahabat-sahabat channel KGHD untuk bisa menguasai bentuk soal dan juga cara menjawabnya dengan baik dan benar.